Selamat datang dalam presentasi ini. Nilai-nilai perencanaan pembangunan yang efektif, fondasi pembangunan masa depan. Sebuah panduan komprehensif yang merangkum prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan perencanaan pembangunan yang bermartabat, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dalam presentasi ini, kita akan membahas 13 nilai inti perencanaan pembangunan. Dimulai dari orientasi pelayanan, akuntabilitas dalam perencanaan, kompetensi profesional, harmoni dalam kolaborasi, loyalitas terhadap integritas, adaptasi terhadap perubahan, kolaborasi lintas sektor, inovasi dalam digitalisasi, transparansi dan partisipasi publik, sinergi dengan kebijakan nasional, evaluasi kinerja berkelanjutan, responsivitas terhadap kebutuhan lokal, hingga integritas dalam pengelolaan data. Ke-13 nilai ini membentuk kerangka perencanaan yang kokoh dan terpercaya. Nilai pertama adalah orientasi pelayanan. Perencanaan pembangunan yang baik harus selalu berakar pada kebutuhan nyata masyarakat. Prinsip ini menegaskan komitmen untuk menyusun perencanaan yang didasarkan pada masukan partisipatif dari warga dan data yang akurat. Aspirasi masyarakat dikumpulkan, dianalisis, dan diintegrasikan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, sehingga setiap program yang dirumuskan menghasilkan manfaat konkret yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Nilai kedua adalah akuntabilitas dalam perencanaan. Setiap dokumen perencanaan, baik RPJMD maupun RKPD, harus disusun berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Integritas dan tanggung jawab atas data bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan cerminan komitmen moral seorang perencana pembangunan. Sebagai contoh nyata, penyusunan RPJMD yang didukung oleh data resmi dari Badan Pusat Statistik memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir berdiri di atas pijakan yang kuat dan terpercaya. Nilai ketiga adalah kompetensi profesional. Seorang perencana pembangunan dituntut untuk menguasai metode perencanaan modern serta sistem e-planning yang terus berkembang. Peningkatan kualitas tidak boleh berhenti. Implementasi praktis di lapangan harus seiring sejalan dengan pengembangan diri yang berkelanjutan. Kompetensi bukan hanya tentang keahlian teknis semata, melainkan juga kemampuan untuk mengadaptasi pengetahuan dalam konteks nyata pembangunan daerah yang dinamis. Nilai keempat adalah harmoni dalam kolaborasi. Perencanaan pembangunan tidak dapat dilakukan secara terisolasi. Dibutuhkan kerjasama yang erat antara organisasi perangkat daerah, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi yang efektif, komunikasi yang terbuka, dan sinergi antar institusi menjadi kunci keberhasilan. Contoh konkretnya adalah rapat lintas OPD yang memungkinkan penyelarasan visi dan program secara menyeluruh, menghindari tumpang tindih, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nilai kelima adalah loyalitas terhadap integritas. Seorang perencana pembangunan harus senantiasa menjaga integritasnya, setia pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan komitmen terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bebas dari intervensi politik yang tidak semestinya, dan bersih dari konflik kepentingan. Integritas bukan hanya sebuah nilai, melainkan benteng yang melindungi kualitas perencanaan dari distorsi yang dapat merugikan kepentingan publik. Nilai keenam adalah adaptif terhadap perubahan. Dunia terus berubah, kebijakan baru diterbitkan, bencana alam terjadi tanpa diduga, dan kondisi ekonomi berfluktuasi. Perencana pembangunan yang baik harus mampu merespons perubahan dengan cepat dan cermat, menyesuaikan rencana kerja dengan realita yang ada tanpa kehilangan arah strategis. Inovasi dalam pendekatan perencanaan menjadi kunci untuk tetap relevan dan efektif di tengah dinamika yang terus bergerak. Nilai ketujuh adalah kolaborasi lintas sektor. Perencanaan pembangunan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pihak dari lintas sektor. Integrasi yang sinergis antara organisasi perangkat daerah, Badan Pusat Statistik, kalangan akademisi, dan masyarakat menghasilkan perencanaan yang lebih holistik,
berbasis bukti, dan berkeadilan. Kolaborasi ini memastikan bahwa tidak ada perspektif penting yang terlewatkan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan. Nilai ke-8 adalah inovasi dalam digitalisasi. Di era transformasi digital, optimalisasi sistem e-planning menjadi suatu keharusan. Alur kerja digital yang terintegrasi, mulai dari operator SKPD dan kecamatan yang memasukkan data, penyimpanan aman di sistem cloud, verifikasi oleh Bapeda, hingga tersajinya informasi pada dashboard eksekutif, memungkinkan perencanaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Adaptasi teknologi bukan pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan. Nilai ke-9 adalah transparansi dan partisipasi. Keterbukaan informasi publik adalah fondasi kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Proses perencanaan yang transparan memungkinkan masyarakat untuk memahami, mengawasi, dan berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan perumusan kebijakan. Partisipasi publik yang bermakna bukan hanya memperkuat legitimasi rencana pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa suara mereka yang paling terdampak benar-benar didengar dan dipertimbangkan. Nilai ke-10 adalah sinergi dengan kebijakan nasional. Perencanaan daerah tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus selaras dan terpadu dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Penyelarasan antara rencana daerah dengan prioritas nasional memastikan efisiensi penggunaan anggaran, menghindari duplikasi program, dan memperkuat dampak pembangunan secara menyeluruh. Sinergi ini menjamin bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam pembangunan daerah berkontribusi pada kemajuan bangsa secara keseluruhan. Nilai ke-11 adalah evaluasi kinerja berkelanjutan. Perencanaan yang baik tidak berakhir pada penyusunan dokumen. Ia harus dievaluasi secara konsisten dan berkelanjutan. Pemantauan terhadap capaian program, analisis terhadap penyimpangan dari target, dan pembelajaran dari setiap siklus perencanaan menjadi bagian integral dari sistem manajemen pembangunan yang matang. Evaluasi yang jujur dan objektif adalah cermin bagi perencanaan untuk terus tumbuh dan berkembang. Nilai ke-12 adalah responsif terhadap kebutuhan lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik, tantangan, dan potensi yang unik. Perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan lokal berarti mengenali kekhasan setiap wilayah dan merancang solusi yang relevan secara kontekstual. Program yang berhasil di satu daerah belum tentu tepat untuk daerah lain. Kepekaan terhadap kondisi lokal adalah kualitas yang membedakan perencana yang hebat dari yang sekedar memenuhi prosedur administratif. Nilai ke-13, sekaligus yang terakhir, adalah integritas dalam pengelolaan data. Data adalah nyawa dari perencanaan pembangunan. Keakuratan, keandalan, dan keamanan data yang digunakan dalam proses perencanaan menentukan kualitas setiap keputusan yang diambil. Integritas dalam pengelolaan data berarti menjaga validitas informasi dari proses pengumpulan hingga pelaporan. Bebas dari manipulasi, bebas dari distorsi, dan selalu berorientasi pada kebenaran. Dengan fondasi data yang kuat, perencanaan pembangunan dapat benar-benar menjadi instrumen perubahan yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.